Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Desi Olivia, dosen program studi Perencanaan dan Wilayah dan Kota Universitas Pradita. Pada hari ini, saya akan membawakan materi perkuliahan mata kuliah struktur dan morfologi kota dengan jumlah 2 SKS. Adapun topik yang saya sampaikan pada hari ini adalah mengenai dasar-dasar kota. Pada dasar-dasar kota, mahasiswa akan diajarkan bagaimana memahami dasar-dasar kota, struktur, klasifikasi kota, serta elemen pembentuk kota. Di mana melalui mata kuliah ini, mahasiswa akan mampu menjelaskan dan kenali pengertian dasar kota dan pembentuk struktur ruang kota. Adapun yang akan saya bahas dalam materi kali ini adalah mengenai definisi kota dan kawasan perkotaan beserta dengan elemen-elemen struktur kota, di mana dua hal ini begitu penting dalam kita memahami dasar-dasar perencanaan struktur ruang kota. Untuk lebih lanjut, kita simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Apa kabar hari ini? Semangat. Ada yang masih ngantuk? Masih. Sudah sarapan? Sudah. Oke. Nah, hari ini kita udah masuk di semester genap ya. Udah terasa kalian tuh udah menjalani kuliah satu semester udah selesai gitu ya. Sekarang masuk ke semester genap. Ketemu lagi dengan saya di mata kuliah struktur dan morfologi kota. Nah, apa aja sih yang akan kita pelajari gitu ya? Jadi yang pasti nama mata kuliahnya adalah struktur dan morfologi kota. SKS-nya itu 2 SKS dan ada di semester 2. Dan mata kuliahnya adalah mata kuliahnya program studi TWK. Dan nanti dosen pengambilnya saya sendiri. Jadi kalau selama perkuliahan ada pertanyaan gitu ya, terus ada yang mau didiskusikan, silahkan. Nah, apa yang akan dicapai oleh siswa ketika belajar mata kuliah ini? Ya, jadi yang akan dicapai adalah mahasiswa akan mampu memahami dasar-dasar kota, struktur, klasifikasi kota, dan kawasan perkotaan. Lalu, siapa yang mempelajari mata kuliahnya adalah mahasiswa mampu menjelaskan dan kenali pengertian dasar kota dan elemen pembentuk struktur ruang kota. Sesuai dengan mata kuliahnya, struktur dan morfologi kota, maka dalam mata kuliah SMK ini, struktur morfologi kota, dibagi ke dalam 2 pokok bahasan besar. Jadi, pertemuan pertama sampai pertemuan ke-7 akan diisi materi tentang struktur kota dan bagaimana perkembangan sejarah kota. Kemudian setelah evaluasi tengah semester, kita akan fokus pada pembelajaran terkait morfologi kota. Nah, untuk hari ini saya akan membahas tentang dasar-dasar kota dulu nih, sama elemen struktur kota itu ada apa aja. Nah, kalau kita melihat bahwa kota itu adalah suatu area yang dimana di dalamnya itu terdapat area yang terkonsentrasi dengan fungsi tertentu. Nah, kalian bayangin ya, kalau di Tangerang aja ada berapa fungsi area? Banyak. Ada apa aja? Industri, pemukiman, komersial, terus ada pariwisata sedikit, terus ada fungsi perkantoran juga. Oke, betul. Jadi memang kota itu dia agak berbeda ya dengan pedesaan. Kalau di kota itu terdapat area-area yang terkonsentrasi dengan fungsi tertentu. Kemudian kalau kita lihat kota juga memiliki aktivitas masyarakat yang bersifat non pertanian. Kebanyakan mereka tuh ya berdagang, berkantor gitu ya. Ya, kemudian juga ada yang kerja di sektor jasa gitu ya. Itu kota. Nah, kalau kita melihat kota itu sama seperti bagaikan wadah. Yang kotanya tuh wadah. Kota itu adalah sebuah wadah di mana di dalamnya tuh ada sumber dayanya. Gitu. Dan kota tidak akan bisa berfungsi kalau dia nggak ada kontainernya, isinya. Nanti kita lihat di slide selanjutnya ada apa aja sih kontainernya gitu ya. Dan kontainer tidak akan bisa berjalan juga kalau nggak ada pengisinya. Nah, makanya kalau kita lihat positioning si struktur kota itu ada di posisi sebagai kontainer. Makanya ada fasilitas, infrastruktur ya, jaringan jalan, transport itu sebagai kontainer.
Dan ya kalian-kalian ini ya, masyarakat itu sebagai kontennya, pengisinya. Dan juga kalau kita lihat manusia itu tidak hanya sekedar manusia saja, tetapi juga ada makhluk hidup nih, ya. Karena kota itu harus mencapai sebuah keseimbangan dan keberlanjutan. Nah ini tadi yang disampaikan di depan mengenai si kontainernya. Kalian lihat ya, di sini tuh ada apa aja? Bangunan, tumbuhan, manusia, tumbuhan, jalan jalan, gitu ya. Nah, kemudian di sini juga terlihat si konten bersinergi dengan kontainernya. Bayangin ya, si adik kecil ini dia memanfaatkan taman-taman kota untuk beraktivitas. Kemudian masyarakat bisa bekerja, menggunakan transportasi. Nah, itulah interaksi manusia dan lingkungan di kota. Kemudian kita bisa melihat definisi kota itu dari berbagai aspek. Jadi ada yang dari sisi morfologi, bicara bagaimana kota itu tumbuh dan berkembang. Nanti detailnya kita akan bahas di minggu berikutnya, gitu ya. Dan lebih dalam lagi analisisnya nanti ketika di materi tentang pengantar morfologi. Kemudian dari sisi demografi, namanya kota, dia punya demografi yang beraneka ragam nggak? Ya. Dia punya besaran yang beraneka ragam kan? Nah, tinggal yang kita lihat nanti ada pembagian kota berdasarkan populasinya. Ada kota kecil, kota sedang, kota besar, kota metropolitan ya, dan megapolitan. Kira-kira ada yang tahu nggak bedanya metro sama mega apa? Bedanya metro dan mega. Kalau dari slide bisa dilihat tuh kalau metro kan masih di maksimal di 10 juta manusia. Cuman kalau di megapolis itu udah harus lebih dari 10 juta. Dari 10. Nah kalau misalnya Jakarta masuknya apa nih? Jakarta itu kalau yang setahu saya, dia kan sebenarnya Jakarta tuh unik nih karena dia ada komuter dari kota penyangga. Jadi kalau siang itu pasti akan lebih ramai karena orang-orang yang dari kota penyangga akan datang ke Jakarta. Jadi dia udah bisa masuk di megapolis. Cuman kalau di malam, karena kan mereka sebenarnya tidak menetap di Jakarta, jadi mereka pergi ke tempatnya masing-masing lagi, mungkin ke Bogor, ke Bekasi, dan itu dia di megapolis. Metropolis. Metro. Jangan kembali. Ya, metropolis. Nah itu dilihat dari populasinya, ya bahwa kota itu kalau dia semakin bertambah populasinya, maka kebutuhan lain juga akan meningkat nih. Gitu. Nah kemudian dari sisi ekonomi, tadi yang seperti saya bilang di depan, kalau kota itu secara aktivitas dia kebanyakan adalah non pertanian. Jadi ada yang bekerja di sektor perdagangan, sektor industri, jasa, ekonomi, gitu ya. Jadi nggak ada lagi yang bekerja di sektor pertanian. Itulah kenapa kota itu sangat-sangat padat sekali. Trafficnya macet sekali gitu ya. Karena untuk mendukung aktivitas-aktivitas ini. Secara sosial ya, karena kota itu juga para pekerjanya ada yang tidak hanya warga asli tapi juga komuter, maka mereka akan menghasilkan strata sosial yang beda-beda dan profil sosial yang beda-beda gitu, berdasarkan misalnya dari mata pencahariannya gitu ya, status tinggalnya begitu, apakah statusnya statusnya itu menetap atau sebagai migran begitu. Nah itu terdampak juga dari sisi sosial. Kemudian yang berikutnya adalah di sini. Ya, jadi setiap aspek di kota itu akan berkaitan dengan populasi. Artinya, kalau misalnya populasinya meningkat, maka kebutuhan lahannya juga meningkat. Kebutuhan fasilitasnya meningkat. Ya, nah itu adalah satu hal yang mereka itu berbanding lurus gitu. Makin tinggi warganya jumlahnya, maka kebutuhan lahan makin meningkat. Kebutuhan layanan fasilitas meningkat. Layanan transport meningkat. Ya, tidak heran kalau Gen Z sekarang angker ya. Anak kereta itu
kalian harus bersiap sedia gitu kalau naik kereta akan berdiri penuh gitu ya, atau naik bis penuh, karena memang kita juga tidak bisa apa ya mempermasalahkan transportnya, tapi ini adalah hal yang dilematis gitu loh, karena populasinya makin banyak, sementara pertambahan jumlah kendaraan juga makin banyak di jalan. Jadi karena macetnya banyak, orang lebih beralih ke kereta misalnya. Itu menjadi fenomena dan hal yang memang terjadi di kota ini. Lalu physical aspek ini terkait aspek-aspek fisik ya. Seperti yang kita di depan, bahwa aspek-aspek fisik di kota ini itu terjadi tidak hanya sekedar asal menempatkan, tetapi ada satu interaksi, ada satu keterkaitan. Contoh, kalau letakkan si blok bangunan ini dengan jalan, di mana ada bangunan itu ada jalan. Kira-kira kalau bangun kota, jalan dulu apa bangunan dulu? Jalan. Ya, artinya dia bersinergi. Di mana ada pertambahan infrastruktur, disitulah akan terjadi pembangunan. Ya, dan tidak hanya itu, kita juga membutuhkan ruang-ruang hijau gitu ya. Berapa persen kalau di kota kebutuhannya? 30%. Ya, tinggal tipologinya nanti yang berbeda-beda dan komposisinya. Nah, kemudian kalau di dalam undang-undang penataan ruang disebutkan bahwa struktur kota itu adalah susunan dari pusat permukiman dan fasilitas yang saling mendukung di dalamnya. Ya, jadi memang seperti manusia lah, kita tidak bisa punya bentuk tangan seperti ini gitu ya, kalau tidak didukung sama struktur rangka. Kota juga demikian, dia tidak bisa berdiri sendiri kalau nggak punya struktur. Makanya yang bisa membentuk kota itu strukturnya. Ada jalan, ya, ada jaringan yang semua saling menyatu membentuk struktur kota. Makanya tidak heran kalau kota itu bentuknya beraneka ragam, gitu ya. Ada yang kota bintang, gitu ya. Nanti di morfologi lebih jelas gitu. Kota berbentuk linear, itu kan berawal dari struktur kotanya. Ya, kemudian elemen berikutnya ada kaitannya dengan topografi, pemilihan lahan. Ada yang suka nonton Fast and Furious? Coba ceritakan pengalamannya bagaimana kondisi di Rio. Wah, itu banyak bukit-bukit. Nah, itu salah satu contoh kotanya yang cukup ekstrim, dengan pasti urban planner-nya itu akan challenging banget gitu. Secara di Rio de Janeiro kan isinya perbukitan batu gitu ya. Dan di Fast 5 itu kan menunjukkan sekali di Fast and Furious bagaimana favela itu bisa berdiri di atas bukit-bukit batu. Nah itu otomatis perlakuannya agak berbeda pembangunannya ketimbang di kota-kota yang relatif datar. Lalu bangunan ini akan memperlihatkan bagaimana pola penataan bangunan dan lingkungan. Lalu struktur kota tadi sudah dijelaskan di depan ya, yang maksud struktur kota itu jaringan air, transport, jalan, ya, jaringan listrik. Yang sekarang lebih keren lagi, jaringan fiber optik ya. Itu juga harus direncanakan tuh, harus bersinergi dengan jaringan jalan kan. Apalagi sistemnya sekarang sudah underground. Tidak bisa dia asal kita mau taruh si kabel fiber optiknya di sini aja nih, gitu kan? Nggak bisa. Kita harus berangkat dari pola jalannya kayak apa nih? Sistemnya seperti apa supaya bisa terdistribusi secara merata ke rumah-rumah. Lalu open space ini juga bentuk struktur ya, karena memperlihatkan proporsi dan komposisi antara lahan terbangun dan tidak terbangun. Ya, ini lebih detailnya nanti ketika di morfologi kita belajar tentang hubungan antara linkage, figure ground, dan place. Yaitu setelah evaluasi tengah semester. Lalu kepadatan, otomatis ya, kepadatan tadi kan dipengaruhi sama populasi. Ya, semakin tinggi populasi suatu area, maka konsentrasi area tersebut semakin tinggi. Kepadatannya makin tinggi, masalah traffic makin tinggi. Terus vegetasi, nah ini penting.
melihat kota itu dari vegetasi tidak hanya sebagai elemen estetis saja, tidak hanya sebagai elemen keindahan, tapi dia punya peran sebagai pengontrol kualitas udara dan juga dia punya peran untuk pencegahan atau mitigasi terhadap bencana dan resapan air. Makanya ada kota-kota di dunia, contohnya di Shenzhen, karena mereka suka kelangkaan air, jadi mereka membutuhkan vegetasi sebagai wetland supaya bisa menampung air. Gitu. Karena warganya kan cukup banyak, jadi mereka butuh distribusi air cukup banyak. Nah, makanya airnya diolah, dikelola, dan dikumpulkan di kolom retensi di wetland seperti itu. Lalu aesthetic quality ini lebih kepada elemen-elemen yang bisa meningkatkan kualitas estetika di kota. Dia bisa elemen monumental ya, misalnya dari sculpture. Kalau kalian lihat di kota-kota di Eropa itu cukup banyak ya yang sangat estetis. Nanti di dalam latihan kamu bisa explore. Silahkan kalau mau mencari studi kasus yang menarik begitu untuk dieksplor, nah bisa nih belajar dari elemen-elemen kota ini. Terus mau nanya sedikit. Iya. Tadi kan ada bilang vegetasi. Apakah vegetasi itu emang benar-benar yang harus ditanam atau dia bisa yang kan kalau sekarang di musik itu vertical garden kayak gitu. Apakah itu dihitung di vegetasi atau ada bedanya lagi? Untuk kota-kota yang memang sudah tidak ada lahan atau penggunaan misalnya green wall, penggunaan green roof itu bisa menjadi alternatif. Karena kan untuk menggunakan green roof atau green wall itu juga ada pertimbangan. Satu, pertimbangan pencahayaan. Kedua, pertimbangan jenis tanaman apa yang mau dipakai. Jadi contoh ya, kalau kota-kota yang udah sangat padat kayak kota-kota di China, itu kan udah sedikit ya RTH-nya. Maka mereka bisa menggunakan green roof gitu. Tapi tujuan pertimbangan menggunakan green roof-nya itu yang harus digali terlebih dahulu. Gitu. Ya. Kan tadi berhubungan dengan nanya tentang vegetasi, aku mau nanya tentang urban density. Itu kan yang tadi Miss bilang dia tuh ada peningkatan, terus dia bakal jadi traffic kan, yang dimana dia bakal kena dampak negatif ke lingkungan. Itu tuh kalau ada nggak sih sisi positif dari urban density itu, kayak misalnya apa akan selalu urban density ini apa akan selalu berdampak negatif terhadap lingkungan atau malah sebaliknya, atau malah dia memanfaatkan dia berdampak positif untuk kota yang berkelanjutan. Ada bermacam-macam ya, dia akan berdampak positif kalau penataan penggunaan lahannya itu tetap memperhatikan regulasi dan kebijakan terkait lingkungan. Gitu. Jadi contoh ya, kayak misalnya kalau kota itu sangat padat, mungkin sebelum dia padat kita pakai landed housing bisa. Tapi ketika populasi masyarakat kita sudah sangat tinggi, kita perlu mempertimbangkan zona permukiman itu tipologinya mungkin sudah tidak bisa menggunakan landed housing. Kita perlu menggunakan vertical housing yang secara lahan lebih hemat, tapi kuantitinya lebih banyak. Gitu. Seperti itu. Karena kalau semua maunya landed housing, maka tidak akan terpenuhi kebutuhan huniannya. Oke, ini referensi yang bisa kalian gunakan. Di perpustakaan kita banyak ya bukunya. Sampai sini ada yang tanyain? Apa sih? Tadi bisa gitu. Apa nih? Oke. Dan ada latihannya ya teman-teman. Silakan buka aswayanya. Saya ini harus utama ya. Ini timingnya 2 minggu. Ya, Panjang. ini timingnya. Berarti kalau 2 minggu nggak bisa Iya, nggak bisa sistem publik semalam. Ya minimal kamu bisa merenung lah ya untuk memilah studi kasusnya begitu. Iya, katanya mau ambil judulnya. Jadi tugasnya silakan dibuka aswayanya ya, sudah bisa diakses dan sudah launching juga tugasnya. Jadi
Di sini cari lo contoh kota di berbagai benua. Bebas mau di negara manapun ya. Asal jangan intergalaksi ya. Kemudian nanti silahkan diskusikan dengan teman-teman supaya tidak miskom nyari kotanya itu didiskusikan. Ya. Betul. Kemudian jelaskan profil kotanya dan fungsi kotanya. Lalu identifikasikan elemen dasar kota sesuai tadi di materi yang sudah dijelaskan. Lalu jelaskan keterkaitan elemen tersebut dan penerapan fungsi kotanya tuh condongnya ke elemen apa. Misal ya, kalau kota transit, berarti kan jaringan jalannya dia harus memadai, jaringan transportnya memadai. Nah, gimana dengan kotamu gitu kan? Nah, kemudian tugasnya dibuat dalam bentuk presentasi. Nanti silahkan dipresentasikan di minggu ketiga, ya. Presentasi dulu, baru upload. Jadi supaya kamu punya waktu untuk revisi. Gitu. Tapi jangan lupa presentasinya ya di minggu ketiga. Urutan presentasinya mau diundi? Undi. Mau Jadi sekarang atau undi minggu depan? Nanti ini ceritanya kalian tuh saling ini tuh ya menyamakan persepsi gitu ya. Nah, oke, jadi kalian silakan berdiskusi untuk studi kasusnya. Nanti siapa ketua kelasnya nih? Nah, silakan didata supaya tidak terjadi miskom begitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Saya mau nanya, kan misalkan mereka negaranya udah beda, tapi ternyata fungsi si negara kotanya sama transit. Jadi itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kan pasti setiap kota itu punya ciri gitu ya, yang membedakan dengan kota lain. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Baik, kalau sudah tidak ditanyakan lagi, kelasnya sudah selesai. Mohon dikerjakan tugasnya. Terima kasih teman-teman atas kehadirannya. Selamat melanjutkan aktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu minggu depan. Terima kasih. Jangan lupa absennya ya. Oke. Demikianlah penyampaian materi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya, dan apabila mahasiswa mau mengakses materi, dapat mengunjungi Radita Learning Management System Aswaya. Di sana, teman-teman akan dapat mengakses materi beserta dengan pelatihan-pelatihan yang terkait dengan struktur dan morfologi kota. Sampai jumpa di kelas selanjutnya. Video ini didedikasikan untuk mengikuti sertifikasi dosen 2025. Terima kasih.